أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang dan utama yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Ustadz Muhammad Furqan. Begitu juga hadir bersama kita DKM Masjid Sabilul Muhtadin, yaitu Bapak Haji Hasan, beserta Ketua Karang Taruna Unit RW 015 yaitu Bapak Herman. Sini juga ada Bapak Muslim, Bang Ateng, beserta yang lain-lainnya, dan juga penasehat Majelis Ta'lim Nurul Muhtadin yaitu Om Sandedi. Kalau ini dipanggilnya Deli. Kalau yang di depan namanya Om Demung. Jadi kalau ke taklim, Deli mana Deli? Dan juga yang sama-sama saya hormati segenap Majelis Jamaah Majelis Ta'lim Nurul Muhtadin, baik bapak-bapak, ibu-ibu, empok-empok, nenek-nenek, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pada biasanya setiap malam minggu kita pengajian baca kitab, yaitu kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syadzili. Karena permintaan daripada Sohibul Mi dan bulu tangkis yang punya lapak bulu tangkis, bilangnya jangan pembahasan kitab dulu, kita kongko-kongko. Tahu kongko-kongko apa? Ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol, ceramah-ceramah. Jadi pada hari ini kita nggak ada pembahasan kitab, jadi kita halal biha halal. Jadi kalau ngomongin halal bihalal, halal al halalu bil halali, yaitu halal dengan halal. Maksudnya ya kita saling menghalalkan. Setahun penuh kita bergaul, setahun penuh kita berteman, berkawan dengan tetangga, dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, pasti punya salah dan dosa. Yang atuh ngemplang temannya, yang atuh mendodoring celana temannya. Nah, itu ada. Nah, makanya tradisi di Indonesia ada yang namanya halal biha halal, dan ini nggak ada di negara lain. Kalau negara-negara Islam itu habis selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, selesai pulang cabut di rumah. Kalau Indonesia enggak, sholat Idul Fitri balik minta maaf sama orang tua. Habis minta maaf sama orang tua ganti habis ganti baju keliling kampung sambil bawa dompet buat nyari TH. Lah kok tahu? Lah pengalaman. Iya gak? Itu tradisi di Indonesia. Nggak ada di negara lain namanya minta THR. Ami khola minta THR, nggak ada. Cuman di Indonesia. Tuh, makanya kita beruntung berada di negara Republik Indonesia. Masih ada bagi-bagi THR. Ada kadang-kadang yang nggak bagi THR, cuman apa? Cuman ngasih beng-beng. Gak? Kadang-kadang udah ngasih THR, lu sono no, ke rumahnya si Ono, apa? 20.000. Tuh, 20.000 disamperin. Biar kata kaki pincang samperin terus. 20.000. Bayangin, lumayan rokok
Bungkus tuh. Toko kopi kata meme. Iya. Nah, kita pembukaan nih di mana? Di lapangan bulu tangkis. Ini lapangan bulu tangkis, paginya buat main bulu tangkis, malamnya buat pengajian. Jadi olahraga dapat, ilmu juga dapat. Cuman yang disayangin masih ada yang main bulu tangkis pakai celana pendek. Bulu tangkis sehat, olahraga pakai celana pendek dosa. Jadi lebih baik sehat apa dosa? Lebih baik sehat. Bagaimana? Yang main bulu tangkis nutup aura. Main bulu tangkis umpamanya, celananya panjang, begitu disemes tangkis, dengkul nggak ngapa-ngapa karena pakai celana panjang. Udah kaku hitam bulu semua, pakai celana pendek, begitu disemes dia tangkis, akhirnya dengkulnya sobek. Sobek. Tuh. Jadi orang nutup aurat itu ada faedahnya. Main bola yang tadinya jatuh jebret robek, tapi begitu pakai apa namanya itu yang buat dengkul, nah ya deker, nah jadi tidak lupa. Jadi bulu tangkis paginya buat olahraga, malamnya buat pengajian, nah itu adalah hal yang bagus. Lebih baik lagi, lebih bagus lagi main bulu tangkisnya menutup aurat. Paham? Nah, mengenai dengan halal bihalal, ada suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bilang, kata Nabi, la yadkhulu al jannata qati'un. Tidak bakal masuk surga orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Jadi sama-sama teman maunya musuhan mulu, sama tetangga maunya kecot mulu. Tahu kecot? Hah? Tahu kecot? Apa kecot? Ngebacot. Nah, itu maunya ngebacot, akhirnya dari ngebacot yang satu ngomongin yang satu, yang satu ngomongin yang satu, akhirnya timbul permusuhan, memutuskan tali silaturahmi antara satu dengan yang lain. Kata Nabi, orang begini nggak bakal masuk surga. Tuh, jadi yang namanya sekampung akur-akur aja udah. Akur-akur aja. Bahkan nggak nyampe di situ, Nabi bilang lagi, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah itu gak bakal turun pada suatu kaum. Kalau bahasa sekarang pada suatu kampung. Namanya kampung apa? Kampung sawah. Fihim qati'ur rahim. Yang di kampung tersebut ada satu orang aja yang memutuskan tali silaturahim, Allah gak bakal turunkan rahmatnya. Ini kampung sawah nih, bagus ada pengajian, rahmat turun. Tapi ada satu orang yang memutuskan tali silaturahim, Allah balik lagi rahmatnya nggak jadi. Dikasih ke siapa tuh rahmat? Dikasih orang yang namanya Pak Rahmat. Makanya orang namanya Rahmat tuh paling beruntung. Iya gak? Karena apa? Dapat rahmat terus. Iya, biar kata dia memutuskan tali silaturahim, tetap dipanggilnya Pak Rahmat. Oh, enak menjadi namanya Cuman yang kagak enak namanya Rahmatullah. Ya lu pulang kemana? Lu ke rumahnya Pak Rahmatullah. Iya gak? Gitu. Paham? Tuh, jadi jangan. Kita udah halal bihalal, saling memaafkan, saling meridhoi, jangan sampai ada gesekan-gesekan yang bisa memutuskan tali silaturahim. Jangan sampai. Bahkan dalam suatu riwayat juga dikatakan qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Masya Allah. Orang yang kerjaannya memutuskan tali silaturahim, orang tersebut dilaknat.
Dikutuk, kau dikutuk. Bukan mak kutuk, kau kutuk kau jadi monyet, langsung jadi monyet. Kagak, bukan begitu. Maksudnya dia terkutuk itu jauh dari rahmatnya Allah. Walaupun dia mati di dalam Ka'bah. Orang kerjaannya tawaf mulu, mati plek. Kerjaannya benci sama saudara, mutusin tali silaturahim. Orang yang kayak begini dilaknat, nggak bakal masuk surga. Tidak bakal masuk surga. Jadi halal bihalal ini adalah ajang kita bareng-bareng untuk mempererat tali silaturahim. Nggak boleh ada permusuhan. Paham? Paham ya? Nah, kemudian malam hari ini saya ingin mengingatkan bahwa ada suatu cerita. Cerita ini berasal daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Tahu sahabat Nabi Abu Hurairah? Tahu? Abu Hurairah. Hurairah itu artinya kucing. Karena nih sahabat Abu Hurairah demennya sama kucing. Makanya disebut sebagai Abu Hurairah. Artinya bapaknya kucing. Jadi kalau ada perempuan yang suka sama kucing namanya Ummu Hurairah. Cuman karena dia bapak-bapak namanya Abu Hurairah. Kalau emak-emak suka sama kucing namanya Ummu Hurairah. Kalau ada bencong suka sama kucing namanya Bencong Hurairah. Namanya apa? Bencong Hurairah. Nah, ini sahabat Abu Hurairah suatu ketika itu pernah melewati suatu pasar. Bukan pasar Kemiri, bukan. Pasar Kemiri belum ada. Pernah berjalan di suatu pasar yang di dekat daerah Madinah. Madinatul Munawwarah. Nah, jalannya Abu Hurairah, kucluk. Di tengah pasar teriak-teriakan sahabat Abu Hurairah. Apa kata sahabat Abu Hurairah? Ya ahlas suq. Orang-orang pasar, ma'ajazakum. Ente masih di sini aja. Ente bayangin, Abu Hurairah datang dari mana tahu? Datang ke tengah-tengah pasar, teriak, "Woi orang-orang pasar, woi." Ini kata Abu Hurairah. Ente ngapain pada di sini-sini? Wa madaka ya Abu Hurairah. Emang ada apaan Abu Hurairah? Ente teriak-teriak ngapa? Ada apaan? Coy, ada apaan? Gitu bahasanya. Coy, ada apaan? Apa kata Abu Hurairah? Zakami Rasulillah yuksamu wa antum hahuna. Ente ngapain masih pada di pasar? No, di sono no, ada warisannya Rasulullah. Ente ngapain masih di sini? Rasul lagi bagi-bagiin warisan. Ente ngapain masih di sini? Itu orang-orang pasar yang tadi lagi dagang, lagi transaksi jual beli, ditinggalin karena ingin mendapatkan warisannya Rasul. Orang dapat warisan dari orang tua aja senangnya minta ampun. Kayak mendadak. Apalagi dia Depok Jakarta. Iya gak? 1 meter berapa? Berapa Bang Irwan? 2 juta. Kagak mungkin. Karena sengketa itu mah. Jakarta ada yang 1 meter 50 juta. Kalau 50 meter berapa? 5 miliar. Kayak mendadak gak? Kayak mendadak. Ini warisannya Rasul lagi dibagi-bagiin. Gempar tuh satu pasar. Akhirnya pada cabut, yuk kita ambil warisannya Rasulullah. Begitu tuh orang ke tempat sono, dia bingung. Mana ada warisannya Rasul? Kagak ada dirham, kagak ada dinar. Kalau dulu kagak ada rupiah. Dulu kagak ada gopean. Dulu tuh emas perak. Gak main logam. Iya gak? Emas perak namanya. Dirham sama dirham. Dia tengok gak ada itu Rasul bagi-bagiin dirham, bagi-bagiin perak, gak ada. Akhirnya nih orang balik lagi. Satu pasar balik lagi, nemuin Abu Hurairah. Pas nemuin Abu Hurairah,
Abu Hurairah bilang, malakum, ente kenapa balik lagi? Kan Rasul lagi bagi-bagiin warisan loh. Kenapa balik lagi? Kata Abu Hurairah. Apa kata mereka? Ya Abu Hurairah, qad ataina al-masjida fadakhalna falam nara fihi syai'an yuqsamu. Wahai Abu Hurairah, kata ente tadi ada waris-warisan yang dibagi-bagiin oleh Rasulullah. Nyatanya kami mendatangi Rasulullah, Rasul lagi ada di masjid. Akhirnya kami datang ke masjid, kami nggak lihat tuh Rasul lagi bagi-bagiin warisan, lagi bagi-bagiin dirham, lagi bagi-bagiin dinar, kagak ada. Terus apa yang ente lihat? Wa ma ra'aitum fil masjid ahadan, ente lihat seseorang gak yang ada di masjid? Apa kata orang-orang pasar? Bala ra'aina qauman yusalluna wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadzakaruna al-halala wal haram. Ya benar wahai Abu Hurairah. Begitu kami menemui Rasul, Rasul lagi ada di masjid. Rasul sedang mengajarkan Al-Quran. Ada orang-orang yang sedang sholat, ada orang-orang yang sedang mudzakarah tentang halal dan haram, lagi taklim nih, lagi belajar begini. Ada juga orang-orang yang lagi baca Al-Quran. Mana warisannya Rasulullah? Apa kata sahabat Abu Hurairah? Waihakum. Kalau bahasa sekarang, bego lu gitu. Waihak itu artinya celaka lu. Kalau bahasa sekarang apa? Bego lu. Jadi kalau Abu Hurairah itu modern, bego lu. Itu warisannya Rasul katanya. Jadi warisannya Rasulullah adalah ilmu agama. Orang kok seneng dapat warisan dari orang tua. Ini warisannya Rasul ada di sini, nggak mau datang, aneh. Aneh nggak? Makanya kata Nabi, innal anbiya'a lam yuwarrithu dirhama wala dinara. Yang namanya para nabi itu tidak mewariskan dirham dan juga dinar. Tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Paham? Nah, jadi acara halal bihalal ini di akhir bulan Syawal semakin meningkat keimanan kita kepada Allah. Lebih-lebih kita menuntut ilmu. Makanya ilmu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Masih ingat gak? Yang aneh pernah bilang di rumahnya Om Igun. Itu ada seorang ulama yang dulunya itu orang Kristen. Tahu orang Kristen? Orang Nasrani. Dia nggak beriman sama Allah dan Rasul. Namanya Ka'ab al-Ahbar. Ada dalam kitab Manhajus Sawi. Apa kata Ka'ab al-Ahbar? Dia bilang, "Lau kana thawabul majalisil ilmi bada' linnas lalaqtatalu hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah wa kullu dhu suqin suqah." Ini kata Ka'ab al-Ahbar, seorang ulama yang dulunya orang Kristen, orang Nasrani, kemudian masuk Islam, jadi ulama. Kata Ka'ab al-Ahbar, "Lau anna thawaba majalisil ilmi badalin nas." Seandainya pahala majlis-majlis ilmu, nih majlis-majlis kayak gini nih, seandainya pahalanya ditongolin sama Allah, pahala majlis ilmu dapat pahalanya 100 miliar. Ka'ab al-Ahbar prediksi, seandainya Allah tampakkan ini pahala majlis ilmu, lalaqtatalu, niscaya manusia bakal saling membunuh. Wah, kalau Allah tampakin ini udah gak nampung ini. Gak ada orang-orang jalan, gak ada bakal ada orang-orang yang lewat, semua kumpul di mari. Seandainya Allah tampakkan pahala majlis ilmu. Tapi Allah gak tampakkan. Untuk apa? Hanya orang-orang yang terpilih duduk di majlis ilmu. Gak sampai situ, beliau mengatakan lagi, hatta yatruka kullu di imaratin imaratah. Sampai penjabat-penjabat yang ada di DPR, yang ada di MPR, yang ada di parlemen, mereka bakal meninggalkan parlemen-parlemen mereka demi untuk hadir di majlis ilmu. Tuh, saking besarnya pahala majlis ilmu. Makanya kalau nggak mau ngaji itu sayang. Di bulan Syawal tingkatin lagi, yang belum bisa baca Quran semangat bisa baca Quran. Cewek-cewek, halo, cewek-cewek,
Suatu saat ada yang mau ngelamar, tanya bisa baca Quran apa kagak. Kalau nggak ada yang bisa baca Quran, jangan diterima. Iya gak? Iya juga. Iya. Lah kalau umpamanya cewek-cewek punya suami kagak bisa baca Quran, hancur. Suatu saat emaknya meninggal, mantunya yasinin pakai MP3. Nah, yasinnya pakai MP3. Bacain tabarok lagi sekatul maut emaknya pakai MP3. Kacau gak? Kacau. Tapi kalau seorang perempuan punya suami jadi mantu ibunya, pas ibunya serakatul maut, dibacain tabarok di kupingnya pakai nada Imam Sudais. Yang biasa di masjid-masjid di itu kumandangin. Mantap. Iya gak? Itu pentingnya orang yang mengaji. Makanya kalau masih bocah-bocah udah pada mabok lem, astagfirullah, udahlah. Udah kata apa tuh bocah? Kecilnya dinyusahin. Iya gak? Iya. Kan kalau teman-teman yang nggak mau ngaji, rekrut. Ayo ngaji. Lo mau ngapain? Nggak mau ngaji, mau jadi sampah masyarakat. Takut jadi sampah masyarakat lo dipungut sama Satpol PP gitu. Iya, ayo kumpul ngaji. Kalau usah ngaji udah melihat aja keplak. Asal jangan kepala orang aja dikeplak. Iya gak? Ya, jadi kalau ada orang yang nggak ngaji, rekrut, ayo ngaji. Paham? Nah, itu saking pentingnya ilmu agama sampai segitunya. Satu lagi. Al-Imam Syafi'i pernah bilang, nih Imam Syafi'i pernah bilang, bukan kata aneh. Sekali lagi yang dibilang, bukan kata aneh, tapi kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Barang siapa yang gak suka, yang gak cinta kepada ilmu agama, maka tuh orang gak ada kebaikan di dalam dirinya. Jadi kalau orang di hatinya itu gak suka sama ilmu agama, tanda orang tersebut udah gak ada kebaikan. Bang, tapi dia gak ngaji. Tapi kalau nyumbang masjid 10 juta tiap Jumat, baik gak? Tapi kata Imam Syafi'i, dia gak suka majelis ilmu, tapi dia ada kebaikan bang. Tetap tuh orang gak baik. Kenapa gak baik? Pasti bakal timbul riak dalam hatinya. Oh, gua nih. Kenapa? Ya ini gua kalau nyumbang 10 juta, lu mah paling gopek. Belum palingan juga 1000-an tuh juga ada lecak, yang tangannya robek, yang sekali berat langsung robek. Iya gak? Pasti timbul rasa riak. Dan juga Imam Syafi'i bilang, fala takun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala shadaqatun. Kalau bahasa kita, kalau ada orang nggak suka sama ilmu, jangan ditemenin. Temenin dengan syarat udah kita ajak. Ada temen nggak mau ngaji, coy ngaji yuk. Ayo ngaji. Iya gak? Kagak mau ngaji juga, oh udah, jangan ditemenin. Sebab kenapa? Yang ditakutkan oleh Al-Imam Syafi'i, ente ke bawah. Enggak, gue mah mau bergaul aja sama orang mabok. Gue pengen rangkul tuh orang-orang mabok lain pengen gue rangkul. Sehari 2 hari nggak ngapa-ngapa. Pas seminggu dia ikut mabok. Ada yang begitu. Pengen rangkul orang mabok. Begitu dia kumpul, gue jadi mabok. Allah. Ada begitu. Nah itu jangan sampai. Udah anak alim udah, yang benar-benar aja dah, yang lempeng-lempeng aja. Sekira-kiranya ada bau-bau negatif nih, udah singkirin. Lu gua. Ya gitu ya. Yang penting tetap pada prinsip keimanan dan ketakwaan. Paham? Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala lada ashrafna فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجود. إن الحمد لله
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama dan utama yang sama-sama kita hormati Ustazuna di Majlis Ta'lim Nur Muhtadin Waladi Muhammad Mahdi Akbar. Semoga beliau senantiasa Allah berikan berkah dalam ilmunya. Mudah-mudahan tinggal beberapa tahun ke depan beliau selesai dari pondoknya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dalam pelajarannya di pondok pesantrennya senantiasa segala niat dan cita-citanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan untuk selalu senantiasa membimbing kita setiap di majelis malam minggu ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga daripada orang tua kita, Bapak Haji Hasan selaku Ketua DKM, Bapak Herman selaku Ketua Karang Taruna, Bapak Sandri dan penasihat, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, anak-anakku jamaah Majelis Ta'lim malam minggu Nurul Muhtadin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang-orang tua kita ini, abang-abang kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berkah dalam umurnya, diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk selalu senantiasa memberikan motivasi dan dukungannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam minggu Sabtu terakhir di bulan Syawal ini. Allah perkenankan kumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka al halalu bil halali yang alhamdulillah berjalan lancar, walaupun masih ada beberapa orang menyatakan suasana kita pada hari ini masih suasana pandemi corona, tapi tetap kita munajat bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan di suasana yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh seluruh insan manusia sejagat raya ini, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di wilayah R15, mudah-mudahan Allah jauhkan daripada wabah virus corona. Allah angkat, Allah sunahkan, Allah hilangkan. Mudah-mudahan warga masyarakat R15 Allah lindungin semuanya daripada bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Terurah, teriring salawat beserta salam kita sampaikan kepada kariban kita, junjungan kita, baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut yang selalu setia dan istiqamah mengikuti ajaran dan sunnahnya. Harapan kita bersama mudah-mudahan dari kiamat nanti Allah kumpulkan kita senantiasa kita mendapatkan syafaatul uzma darinya. Sebelum saya tutup dengan doa, saya hanya ingin menyampaikan beberapa maklumat. Majelis Ta'lim malam minggu keliling ini kalau nggak salah sudah berjalan hampir 2 tahun. Kalau Majelis Ta'lim sudah berjalan 15 tahun. Alhamdulillah kita masih istiqomah. Dari anak-anak yang masih kecil sekarang sudah dewasa, dari yang sudah keluar sekarang balik lagi mengaji. Makanya saya secara pribadi tidak punya rasa sifat doktrin atau sifat namanya pembimbing kekuasaan, tidak. Artinya kalau dia udah ngaji keluar ngaji lagi kita usir, enggak. Itulah namanya juga anak-anak pasti ada kagak enaknya. Kalau angin lagi ke barat dia ke barat, ke timur dia ke timur, ke selatan dia ke selatan, ke tenggara dia ke tenggara. Gimana maunya anak-anak? Yang penting dia masih mau ngaji. Di mana aja ngaji, semua tempat pengajian baik. Selama gurunya tidak ngajarin dia harus suruh mabok, ya. Selama guru tidak ngajarin mabok, selama dikasih guru-guru yang ngajarin alif, ba, ta, sampai bisa baca Quran, sampai ngajarin fikih, itu namanya pengajiannya baik, ya. Tapi alhamdulillah sekarang Majelis Ta'lim ini berjalan lancar. Nah, saya mohon keikhlasan dan keridhaan khususnya
kepada Ketua PB Bulu Tangkis R15 Bapak Dirman, Bapak Herman, dan teman-teman saya, saudara-saudara saya yang ada di sini. Saya mohon dengan ikhlas dan keridoan pengurus PB di sini, saya mohon izin tempat setiap malam minggu pengajian di sini. Kenapa? Karena di taklim nggak ketampung Bapak Ibu. Semalam aja malam Jumat kita bagi dua, lagi saking penuhnya di majelis taklim. Anak perempuan di bawah banyak, di atas banyak, jadi nggak ketampung. Jadi untuk pengajian malam minggu keliling, karena banyak orang-orang yang kita tawarkan, mereka mungkin nolak bukan arti karena bukan nggak siap, nolak mungkin karena makanan yang belum ada. Padahal majelis taklim ini tidak membutuhkan makanan. Majelis taklim keliling ini hanya membutuhkan tempat. Kalau tempat di mana satu tempat, kita numpang tempat Pak di rumah ini. Kalau orang itu Ustadz, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Ustadz percaya tempat saya dipakai pengajian. Mestinya begitu. Jangan dulu deh Ustadz, saya belum siap. Itu jawabannya nggak bagus. Itu jawabannya nggak berarti. Kenapa? Berarti Allah tunjukkan rumah itu tidak akan mau didatangkan keberkahan. Padahal majelis taklim keliling ini bukan cari makan, bukan. Cuma lagi cari tempat. Tapi makanya sekarang majelis taklim keliling ini, karena sekarang udah tempat jarang, mau numpangin di lapangan bulu tangkis. Biar yang pada beramal nih di pelur lapangan, biar amalnya jadi amal berjalan. Makanya kalau lagi baca asrakal, anak-anakku nih saya kasih tahu, kalau lagi baca asrakal, munajat dalam hati mohon sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan lapangan yang saya pakai ini diwakafkan oleh yang punya tanah agar bisa dipakai buat kegiatan warga masyarakat di RT 3. Itu munajat sama Allah pasti kabul. Apa ya Ustadz? Iya, harus yakin dan percaya mohonnya sama Allah. Walaupun tanah cuma sepetak, kalau Allah sudah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin, pasti mungkin. Tiba-tiba orang itu datang diwakafkan buat kepentingan wilayah, mau bilang apa? Kita bersyukur kepada Allah, agar lapak bulu tangkis tambah bagus lagi, dipakai buat taklim, yang beramal nyumbang juga amalnya jadi dapat pahala. Alhamdulillah. Jangan sekali-kali main bulu tangkis dipakai judi, yang kalah beli kopi, jangan, itu udah taruhan. Halus memang, cuman gak taruhan doang. Yang kalah bayar kopi, itu udah judi. Coba lebih baik yang main bulu tangkis malam ini saya yang bayar kopi, kalian silakan ngambil aja, tinggal hitung. Cakep banget. Saya lagi cari tuh orang begitu tuh, lagi cari bener. Sampai sekarang belum ketemu sampai sekarang. Lagi takut di pohon. Ya, saya lagi nyari tuh. Makanya saya mohon sama saudara-saudara saya nggak apa, Pak Haji, di sini saya nggak anggap teman saya, saudara saya. Walaupun nggak satu kandung dilahirkan, mereka saudara saya kasih tahu jangan. Sekali lagi saya pesan jangan, kalau lagi main bulu tangkis siapa yang kalah bayar kopi, bayar. Jangan, kesian Pak Atengnya juga. Iya Pak Ateng tahu, jangan, kesian tukang warungnya. Ya, saya pesan lebih baik ditraktir. Ya pokoknya berapa orang ini malam ini saya yang traktir. Itu bagusan begitu. Saya lagi cari orang itu. Mudah-mudahan berkah. Nah kayak begini nih. Ini jangan dibilang nih. Nanti di akhirat nih Allah akan jadikan saksi siapa yang nyumbang buat lapangan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kedua. Yang terakhir Bang Herman, mohon maaf. Anak-anak besok taklim ada yang mau ke Bekasi. Jadi kira-kira apakah bisa ditunda dulu kerja bakti Bang Herman? Apa minggu depannya aja apa bagaimana? Bisa, alhamdulillah. Jadi kerja bakti besok irigasi ditunda dulu. Jadi nanti nunggu kabar selanjutnya dari Bapak Ketua Karang Taruna. Terus terang bahwa kami Majelis Taklim sama Karang Taruna seperti ayah dan ibu, seperti dua jari yang nggak bisa dipisah. Saya terima kasih sama Pak Herman bahwa majelis kami sudah masuk ke Wali Kota Depok. Beliau yang bikin WhatsApp-nya sampai terkenal di Kota Depok. Tapi sampai saat ini saya belum pernah dipanggil ke Wali Kota Depok.
Iya, ya kan? Majelis taklim sudah sampai ke wali kota saya Depok. Sampai sekarang saya belum pernah dipanggil sama Pak Wali Kota Depok. Tuh. Karena ada yang curiga takutnya majelis taklim boleh sampai kota Depok. Jangan-jangan majelis taklim setiap bulan dapat santunan dari wali kota Depok. Ya, sampai saat ini saya nyatakan belum pernah wali kota Depok, pemerintah kota Depok ngasih santunan sama majelis taklim kita. Bukan, maaf, sumbangan. Belum pernah. Cuma namanya aja udah nyangkut di sono. Tapi bantuannya belum. Ya, buat majelis taklim maupun buat guru ngaji juga belum. Maka sampai saat ini guru sampai saat ini ya kan guru ngaji masih aman-aman aja. Alhamdulillah. Ya sekali lagi saya pesan Bang Herman, Bapak Ketua Karang Taruna, dan juga daripada Bapak Dirman, mohon mudah-mudahan tempat ini saya pinjam pakai buat acara taklim malam minggu. Dan juga alhamdulillah Sabtu pagi tadi Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Sekap, majlis taklimnya sudah dibuka kembali. Berarti kalau Sayyidil Walid sudah buka majlis taklim, insya Allah sejabodetabek majlis taklim semua sudah mulai pada dibuka. Berarti Indonesia mudah-mudahan dinyatakan aman. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama tutup. Kita baca Fatihah karena nasi sudah pada nungguin. Dia pengen buru-buru minta dimakan oleh kita semua. Mudah-mudahan dengan berkah Fatihah kita, orang-orang hamba-hamba Allah yang memberikan bantuan sumbangsih sampai bisa terlaksana terciptanya nasi uduk, nasi putih, nasi ulam dan sebagainya, mudah-mudahan dibantu Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Al-Fatihah biniyatil qabul wa qul su'li wa ma'mul wa ila hadrat Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Arhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa basyiril Fatihah wa karamatil Fatihah wa bil mujizatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah. Iftah lana abwabal khair واهدم لنا بالخير وجعلنا من أهل الخير. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiral kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah